yang niatnya baik, yang niatnya tulus, ikhlas karena Allah, ada niat untuk beramal solih, kemudian gagal amal solehnya karena apa? Karena adanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri muslimin muslimat semuanya, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilm. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah ya, kita melanjutkan hadis Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala tindakan, ucapan, perbuatan. Hadis pada hari ini hadis yang keempat ya. Kita sudah sampai sekarang kepada hadis yang keempat. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, ya. Dari sahabat Abu Abdullah yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari, berarti ya termasuk dari kaum Ansor ya, Al-Ansari ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Suatu ketika kami berada ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan ya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati larijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang laki-laki ya yang kalian tidak menempuh suatu perjalanan dan kalian tidak pula menyeberangi atau melewati sebuah lembah illa kanu ma'akum habasahumul marad, kecuali melainkan orang-orang tersebut yang berada di yang berada di Madinah ya, mereka mendapati pahala seperti kamu habasahumul marad, dikarenakan mereka terhalangi oleh rasa sakit atau dihalangi dengan sakit sehingga tidak bisa ikut berjihad. Tapi kalau nggak sakit ikut berjihad, cuma gara-gara terhalangi dengan sakitnya sehingga dia tidak ikut berjihad. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain ya, illa syarikukum fil ajr, melainkan mereka menyertaimu dalam hal pahala. Artinya orang-orang yang sakit yang berada di Madinah dalam keadaan sakit ya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan uzur, sehingga ketidakikut sertaan mereka dalam berjihad, maka mereka tetap mendapatkan pahala berjihad ya, pahala berjihad ya.
Maka dari hadis ini ya, kita bisa mengambil faidah hadis. Ya, faidah keutamaan hadis, ya. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan dalilun anna man sahhat niyatuhu. Bahwasanya orang yang hatinya itu bersih, niatnya itu benar, azima ala fi'li amalin sholih, kemudian dia bertekad untuk mengerjakan amal kebaikan, termasuk jihad, apalagi jihad, afdholul a'mal. Jihad itu adalah amalan yang paling utama dalam agama Islam. Nabi mengatakan al-jihad wa dzirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari amalan dalam Islam itu jihad. Salat itu belum apa-apa gitu ya. Orang kita salat saja masih malas-malasan, ya. Puasa mungkin masih merasa berat, bagaimana dengan jihad di medan peperangan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di Palestina sekarang, mereka berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu. Ini berat. Tantangannya apa? Nyawa. Mati. Darah ditumpahkan. Ya. Maka dari itu apa? Ada sebagian orang-orang yang di Madinah yang mereka hatinya, niatnya itu benar. Niatnya itu bersih. Niatnya itu lurus. Ya. Tapi apa? Karena suatu udzur, karena sakit, sehingga apa? Tidak bisa mengikuti jihad bersama Rasulullah SAW, maka apa? Mereka mendapatkan pahala. Karena apanya? Karena ada niat yang tulus. Karena ada niat yang tulus. Maka uzur. Maka apa? Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana apa yang dia telah niatkan. Kenapa? Karena niatnya tulus, ikhlas karena Allah, dan dia niat ingin mengerjakan amal sholih namun terhalangi oleh uzur yang syar'i, yaitu sakit. Karena para sahabat di Madinah kalau seandainya nggak sakit, berangkat nggak? Berangkat. Maka para sahabat yang ketika sakit, mereka pun ya merasa menyesal, tidak berangkat. Sehingga apa? Mereka pun turut mendapatkan pahala berjihad bersama Rasulullah SAW. Ya, meskipun ya mereka tidak ikut serta, tapi niat ikhlas, niat mereka itu tulus karena Allah Subhanahu, karena adanya niat ingin ikut tapi gagal, terhalangi karena apa? Adanya uzur, yaitu sakit. Ya. Kemudian faidah yang kedua dari hadis ini, ya, di sini kita bisa simpulkan bahwasanya setiap muslim tidak terlepas dari tanggung jawab untuk berjihad di jalan Allah. Nah, sekali lagi ya, dari hadis ini poin yang kedua, kesimpulan atau faidah yang bisa kita ambil pelajarannya adalah setiap muslim tidak terlepas dari tanggung jawab berjihad. Jadi setiap kita nih, setiap muslim ya, tidak terlepas dari yang namanya tanggung jawab untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Paling tidak dia harus mempunyai niat dan keinginan untuk berjihad. Jadi maka mari kita tanamkan bersama-sama dalam hati kita adanya niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kondisinya belum ada jihad. Meskipun kondisinya belum ada meskipun kondisinya belum ada peperangan. Apalagi sekarang, saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang berjuang, berjihad
melawan orang-orang Yahudi laknatullah alaihim, maka apa? Kita tidak bisa ke sana. Ya kan? Otomatis karena ada peraturan hubungan internasional dan seterusnya, ya. Tidak bisa seenaknya sendiri gitu ya. Maka apa? Maka paling tidak kita mendoakan mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak kita ada niat untuk berjihad menolong saudara-saudara kita meskipun kita tidak bisa berangkat ke sana. Kenapa? Karena terhalangi uzur. Itu apa? Adanya peraturan negara, hubungan internasional yang tidak boleh asal sembarang berangkat. Tidak. Ya. Nah, kalau seandainya sembarang berangkat misalkan, ya, itu. Karena kita sudah dalam situasi yang seperti ini, ya, itu. Ini yang menjadikan ya sebab adanya udzur syar'i, ya, tersekat-sekat sudah, ya, negara-negara kaum muslimin tersekat-sekat sehingga kalau mau nolong langsung Indonesia misalkan, Muslim Indonesia, Muslim Yaman, Muslim Saudi ingin menolong bantuan tentara langsung, ngirim tentara itu ya dirasa berat. Kenapa? Karena ada tadi sekat-sekat, ada terikat dengan peraturan-peraturan ya, hubungan internasional dan seterusnya. Kemudian ada terkaitan dengan ya peraturan mungkin di Dewan PBB di sana. Ini yang menjadikan kita tidak seperti dulu ya, ada khalifah dulu. Ketika ada peperangan berangkat langsung ya. Yang penting apa? Dikomandoi oleh khalifah atau Amirul Mukminin, mendapatkan izin dari Amirul Mukminin. Ya, gitu. Makanya apa? Yang kedua tadi, setiap muslim tidak terlepas dari tanggung jawab berjihad di jalan Allah. Maka apa? Paling tidak minimalnya kita berniat dalam hati kita masing-masing untuk berjihad menolong saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, ya, di Rohingya, Myanmar, dan seterusnya, dimanapun kaum muslimin berada, kita harus ada niat dalam hati kita, pasang niat. Meskipun kita terhalangi karena apa tadi? Ketidakmampuan kita. Karena terhalangi dengan ya sekatan-sekatan negara-negara, terhalangi dengan antara peraturan dan seterusnya. Maka apa? Kita meskipun demikian tetap harus ada niat dan keinginan kita untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi terhalangi dengan hal-hal yang tadi, ya. Kenapa? Karena orang yang tidak berniat di dalam keinginan, di dalam hatinya tidak ada keinginan. Siapa saja yang di dalam hatinya tidak ada niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata walam yaghzu. Barang siapa yang mati dan di dalam hatinya tidak ada niat, tidak ada pernah niat, keinginan untuk berjihad di jalan Allah, walam yuhaddits nafsahu bi ghazwin, dan dalam hatinya tidak pernah mengikrarkan saya ingin jihad, saya ingin menolong saudara saya di Palestina, saya ingin menolong saudara saya di Myanmar, Rohingya, saya ingin menolong. Tidak ada niat ikrar dalam hati. Ya Allah, kalau seandainya tidak ada ikatan, tidak ada peraturan seperti ini, ya Allah, saya ingin nolong, saya ingin datang, saya ingin berjihad. Tidak ada pernah ucapan dalam hati kita seperti itu, maka apa? Ya, kemudian apa? Mata ala syu'batin minan nifaq. Maka dia akan mati ya dalam ya cabang kemunafikan. Bahaya ini. Ya. Makanya apa? Pasang niat hati kita untuk kita ingin berjihad, membela agama Allah, menolong agama Allah, dan menolong saudara kaum muslimin dimanapun mereka yang tertindas, yang terjajah, yang terzalim. Kan di Palestina, ini kan kita sebagai muslim harus ada niat menolong secara langsung, bukan hanya sekedar uang, bukan, tapi hakikatnya apa? Menolong secara langsung. Kita datang ke sana, kita melawan. Tapi karena tadi ada uzur itu, maka apa? Pasang niat hati kita dengan doa itu jelas, dengan masang hati niat kita untuk menolong saudara-saudara kita, ya. Maka karena adanya uzur seperti ini, sehingga apa? Maka
Tidak ada yang lain kecuali hanya doa dan bantuan amwal, bantuan harta untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertindas, yang terzalimi, yang terjajah di Gaza, Palestina. Maka ini dari kesimpulan dari hadis Rasulullah SAW, hadis Riyadhus Shalihin yang keempat dari bab ikhlas dan menghadirkan ini. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.